yang terbatas di 250 partisipan itu yang emailnya basic, yang email biasa tanpa yang belajar ID. Contohnya koswanto1@gmail.com itu terbatas hanya di 250 partisipan dan 100 kali kirim email dan 250 responden penerimaan yang ada di Google Form. Karena semuanya gratis pasti terbatas. Terus kemudian di Google Calendar, asalkan kita punya akun Google Pak Bu. Terus kemudian handphone kita, smartphone kita adalah Android, itu pasti melekat yang namanya Google. Berbeda kalau yang Apple, itu udah beda lagi. Samsung itu udah beda lagi. Kalau Samsung yang Android sudah pasti Google. Karena Android itu miliknya Google Pak Bu. Bagi yang belum besok, Android itu sistem operasinya Google. Di saat penjenengan menggunakan satu akun terus gonta ganti handphone, kontuk penjenengan, foto penjenengan masih aman dan nyaman di handphone itu, asalkan menggunakan email yang sama. Kemarin di SD ataupun kemarin saya sudah ngatur, handphone saya sekitar ada 4 atau 5 mangkrak di rumah, nggak pernah akan saya jual. Sampai bosok, sampai jamuran tetap di rumah. Karena saya tidak mau handphone yang sudah saya gunakan untuk foto, untuk menyimpan segala sesuatu dijual. Pak Bu, yang namanya handphone, sehebat apapun jenengan membersihkan kecuali dibakar, handphone kecuali dibakar, data yang ada di handphone masih bisa diambil. Contoh, handphone saya tahun 2021. Data itu sudah tidak saya gunakan lagi, handphone sudah mati total. Tapi kalau di tangannya seorang teknisi, memorinya masih bisa diambil. Apalagi di handphone itu ada data pribadi penjenengan. Salah satu contohnya adalah KTP, kartu keluarga. Itu yang biasa jenengan foto melalui handphone. Saya yakin dan percaya di handphone penjenengan ada KTP. Ada foto KTP, ada foto nikah, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi sing seneng selfie. Saya sering memberikan informasi ke anak-anak didik saya, jangan pernah foto, khususnya yang putri lepas jilbab pakai tank top dan seterusnya. Saya melarang anak-anak saya yang ada di SMP untuk foto selfie tanpa kerudung, tanpa jilbab, tanpa hijab, bahkan ada yang pakai lepas pakai tank top dan seterusnya. Karena foto-foto profil mereka sangat mengerikan itu Bapak. Kalau saya lihat itu, di saat handphone itu jatuh di jalan, terus kemudian ketemu dengan saya yang orang jahat ini, bisa saya jual Pak Bu. Foto-foto itu ada harganya dari 0,5 sampai dengan $1 per foto. Kalau dengan pengen berbisnis dolar, bisa motor sinten mau satu orang foto. Kalau mungkin jenengan juga pernah tahu, satu orang bisa punya foto sekitar 1 jutaan sekian, hanya wajah saja, dan itu bisa dijual dan ada uangnya. Apalagi kalau jenengan bisa senengani jenengan misalkan kembang jenengan foto tiap hari aja, kemudian jenengan upload ke salah satu fitur yang ada di laman internet, bisa dijual Pak Bu. Apalagi data KTP jenengan, apalagi data KK jenengan. Kalau buat saya, alhamdulillah Pak Bu, saya dikit jaminan pinjol. Rekayasa foto wajah saya dengan foto KTP penjenengan mudah banget. Ada AI Pak Bu. Saya nemu KTP penjenengan, terus kemudian biasanya kan pinjol itu menggunakan seluruh tubuh dan juga KTP. Biasanya KTP sama wajah yang difoto itu harus mirip. Nah, ada AI itu mudah banget nih Pak Bu. Saran saya, sering guna ganti handphone, monggo, tapi jangan sampai dijual. Kalau nanti ketemu orang jahat, foto-foto penjenengan luar biasa lah intinya. Bisa dimanfaatkan. Segala sesuatu di dunia maya tanpa lunak itu benar-benar jahat. Benar-benar jahat. Kembali lagi ke sini, di Google Meet, di Google Calendar, di Gmail dan Google Chat. Kalau jenengan nggak rajin-rajin membersihkan akun ini, handphone jenengan biasanya memori penuh, khususnya handphone jadul.
WhatsApp tidak diatur download video, download foto, video, foto dan seterusnya itu tanpa aturan. Pokoknya setiap kali foto, setiap kali video muncul di WhatsApp langsung ke download otomatis. Ya otomatis juga Google-nya berjenengan, Google Drive yang jenengan penuh karena kapasitasnya hanya 15 GB. Kecuali yang berlangganan. Kalau saya sekitar 200 GB. Saya singkat dari Indosat Pak Bu. Kalau Indosat, kalau jenengan berlangganan dari Indosat, INT khususnya ada paket Gemini Pro. Kalau penjenengan pengguna Indosat pastinya ada program itu, dan saya ngambil itu karena nomor saya di 0856 miliknya Indosat. Kapasitas yang saya terima 200 GB dan Gemini Pro berbagai macam yang profesional, yang berbayar, ada fitur-fitur tambahannya. Jenengan kalau yang pengguna Indosat pastinya tahu hal itu kalau jenengan sering buka-buka promo. Kalau PI Putri biasanya cari yang promo-promo kayak gitu. Terus kemudian metrik akses rapat, meeting akses metrik terbuka, terpercaya, dibatasi. Asalkan memiliki tautan. Tautan itu link Pak Bu. Terkadang bingung tautan itu apa. Tautan itu adalah link, izin host. Host itu tuan rumah. Kalau jenengan sering nonton drakor, berarti host itu yang memiliki sistem. Tuh. Terus kemudian ada terpercaya, siapa saja bisa masuk, anggota atau satu organisasi, tamu kalender, izin host. Nah, terpercaya, nggak sembarangan orang bisa masuk kecuali diizinkan sama tuan rumah. Kalau nantinya jenengan menjadi panitia sebuah webinar, kalau jenengan nggak ngontrol siapa yang bisa masuk, siapa yang tidak, itu bisa dimanfaatkan, bisa dibuat live sama orang lain. Sebenarnya materi saya itu ada 5, tapi waktunya terbatas. Saya hanya bisa memberikan 4 materi, yang seharusnya yang kelima adalah live streaming menggunakan OBS ataupun pakai aplikasi yang lain. Itu jadi streaming di dalam kegiatan webinar. Terkadang kita masuk ke sebuah meeting room, itu nggak bisa masuk karena kapasitasnya sudah penuh. Mau nggak mau kita diarahkan ke streaming YouTube. Lebih enaknya kalau buat saya nggak mau masuk ke meeting roomnya, tapi saya akan menikmati streamingan YouTube di lain hari. Dan biasanya linknya saya copy paste, saya masukkan ke AI untuk dirangkum. Saya nggak mengambil pusing, ngomongnya apa, isinya apa, saya nggak mengambil pusing. Saya cukup copy paste linknya, saya masukkan ke AI, saya minta ke AI untuk membuat resume. Saya tinggal baca resume-nya saja. Saya nggak harus nonton video sepanjang 2 jam lebih. Pak Bu. Kalau kita hanya baca resume kan enak banget. Oh ini. Itu tergantung panjenengan gimana caranya mengolah prompt atau perintah ke AI. Yang bingung piye caranya gawe prompt, ya TKP sama AI. Buatkan prompt untuk kayak gitu.